Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kembali lagi dalam pertemuan keempat ini dengan mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Ya, untuk visi Unilam sendiri menjadi Universitas Selatan Samosir yang unggul berdaya saing global, berjiwa entrepreneur, ya, berlandaskan akhlakul karimah. Nah, ini untuk visi Unilam nih. Untuk visi Fakultas Teknologi Informasi, yaitu menjadi Fakultas Teknologi Informasi yang unggul dan inovatif dalam teknopreneur, berdaya saing global, berlandaskan akhlakul karimah, bereputasi nasional. Untuk visi program studi informasi itu sendiri menjadi program studi sistem informasi yang unggul dalam teknopreneur, berbasis aplikasi, berdasarkan global, berlandaskan akhlakul karimah dan bereputasional pada tahun 2023 ya. Selanjutnya eh, untuk selanjutnya ini coba kita lihat lagi ya. Ya, selanjutnya untuk visi program studi informatika itu sendiri menjadi program studi informatika yang unggul dalam teknopreneur, berbasis jaringan, berdasarkan global, berdasarkan Al-Qaul Karimah dan bereputasi nasional pada tahun 2023. Nah, selanjutnya Bapak akan menyampaikan mengenai kelatan saat ya. Di sini uh, ada hadis riwayat At-Tirmidzi bahwa penuntut ilmu itu berarti orang yang berjalan di jalan Allah. Sini ada hadisnya yang artinya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa keluar dalam rangka menuntut ilmu, ya dia keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia kembali. Jadi penuntut ilmu itu berarti orang yang berjalan di jalan Allah. Baik, kita mulai ya masuk ke materi yang tadi kita akan diskusikan nanti. Pada temu keempat ini di dalam mata kuliah interaksi manusia dan komputer, nanti kita akan diskusikan mengenai prinsip paradigma interaksi dan desain proses. Sebelum kita memulai, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya, eh, sebelumnya ya, pertemuan sebelumnya telah kita bahas ya mengenai pendahuluan, mengapa dan apa interaksi manusia dan komputer, dan siapa saja yang terlibat di dalam interaksi manusia dan komputer. Terus temu berikutnya juga yang ketiga sudah kita bahas mengenai manusianya, komputernya, dan interaksinya ya. Nah, ini pada temu ini kita akan membahas mengenai prinsip paradigma dan interaksi desain proses ya. Baik, sebelum kita masuk ke materi, Bapak akan sampaikan dulu mengenai visi misi ya, dan nanti ada satu ayat yang buat pedoman kita dalam kehidupan ini, kelatan selanjutnya ya. Nah, ini materinya pendahuluan, ya, kemudian paradigma interaksi, apa itu paradigma interaksi, kemudian prinsip-prinsip pendukung interaksi, kemudian siklus perkembangan software, nanti materi yang kita akan bahas, kemudian aturan desain, kemudian rekayasa kegunaan atau usability, dan desain interaktif dan prototipe, serta desain rasionalis. Nah, ini yang akan materi yang kita akan bahas di temu keempat ini. Ya. Dua pertanyaan masalah
tentang pendayagunaan usability sistem interaktif. Satu, bagaimana suatu sistem interaktif dibuat atau dibangun supaya mempunyai daya guna yang tinggi. Kemudian bagaimana mengukur atau mendemonstrasikan daya guna usability suatu sistem interaktif. Nah, untuk dua pendekatan untuk menjawab pertanyaan atau masalah di atas, yaitu kita gunakan paradigma dan prinsip. Nah, untuk paradigma itu sendiri ya, Eee, sistem interaktif yang berhasil ya atau sukses pada umumnya diyakini akan meningkatkan daya guna atau usability dari sistem tersebut. Nah, ini paradigmanya ya. Jadi paradigma ini agak sistem jika telah interaktif berhasil atau sukses itu pada umumnya diyakini akan meningkatkan daya guna atau usability dari sistem tersebut. Nah, kemudian, pendekatan prinsip. Nah, prinsip di sini interaksi efektif dari berbagai aspek pengetahuan psikolog, komputasi, dan sosiologi mengarahkan meningkatkan desain dan evaluasi suatu produk yang ada pada akhirnya akan mengakses meningkatkan daya guna sistem tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis paradigma ya. Nanti teman-teman bisa baca di sini ya. Ada mengenai time sharing yang pertama, yang kedua video display, yang ketiga programming toolkit, yang keempat komputer pribadi, dan yang kelima itu sistem window interface. Selanjutnya yang keenam yaitu metafor ya. Yang ketujuh jenis-jenisnya itu manipulasi langsung atau direct manipulation. Yang kedelapan bahasa vs aksi, ya, language versus action. Ya, di mana bahasa maksudnya di sini digunakan oleh user untuk berkomunikasi dengan interface. Kalau aksinya sendiri dilakukan interface untuk melaksanakan perintah user. Selanjutnya ada hypertext ya. Kemudian yang ke-10 multimodality dan yang 11 computer support comparative work. Nah, ini jenis-jenis dari ini ya, dari selanjutnya prinsip-prinsip yang mendukung pendayagunaan di sini ada linearity, ada flexibility, dan ada robustness. Linearity maksudnya di sini kemudahan yang memungkinkan user baru berinteraksi secara efektif dan dapat mencapai performa yang maksimal. Nah, itu learnability. Kemudian ada lagi flexibility, yaitu menyediakan banyak cara fleksibel ya, menyediakan banyak cara bagi user dan sistem untuk bertukar informasi. Kemudian prinsip yang mendukung selanjutnya ketiga, robustness, yaitu tingkat dukungan yang diberikan agar user dapat menentukan keberhasilannya atau tujuan goal yang diinginkan. Nah, ini ada ringkasan prinsip yang mempengaruhi dari kemampuan belajar atau reliability. Di sini ada prinsip predictability, ada synthesability, ada familiarity, ada generalizability, ada konsistensi. Nah, ini ada definisinya ya di sini. Mungkin nanti bisa dibaca ya di sini. Di sini ada juga prinsip-prinsip yang terkait. Nah, di sini contoh flexibility, definisinya apa? Mendukung user untuk menentukan efek dari future action berdasarkan catatan atau sejarah interaksi sebelumnya. Nah, di sini prinsip yang terkaitnya adalah operation dan visibility. Nah, kalau dengan sustainability itu apa? Yaitu mendukung user untuk memperkirakan efek dari operasi sebelumnya pada keadaan saat ini. Nah, di sini prinsip yang terkait ada immediate, eventual, honesty. Nah, ini nanti bisa dibaca lebih lanjut ini ya mengenai prinsip yang mempengaruhi kemampuan belajar atau learnability. Di sini ada tabel berikutnya yaitu tabel 2 mengenai ringkasan prinsip yang mempengaruhi atau flexibility. Nanti juga di sini ada lagi tabel ketiga ya, ringkasan prinsip yang mempengaruhi robustness. Nah, di sini nanti teman-teman bisa baca ringkasan ya dari ada di dalam prinsip flexibility itu ada yang namanya dialog
variatif. Nah, apa sih maksudnya? Nah, ini ada definisinya. Kemudian juga ada prinsip yang terkait, kemudian ada multitasking, ya, di dalam ringkasan prinsip yang variable flexibility, kemudian ada task migratability, ada substitutive, ada consistability. Nah, tadi substitutif misalnya nih, di sini definisinya apa? Memungkinkan nilai-nilai value equivalent antara input dan output yang masing-masing secara bebas dapat didistribusikan. Nah, di sini prinsip yang terkaitnya representasi perkalian, kesamaan, kesempatan, atau opportunity. Nah, di sini yang tabel ketiga berbicara mengenai ringkasan prinsip yang mempengaruhi atau robustness. Nah, di sini ada prinsip observability, ada recoverability, ada responsiveness, dan task containment. Nah, di sini ada definisinya, dan prinsip yang terkaitnya juga di sini ada. Nah, ini mengenai ini ya, tabel ringkasan. Ini bisa kita selanjutnya kita akan diskusikan mengenai proses perancangan atau desain ya. Nah, di sini ada objektif ya. Dia dalam proses perancangan itu harus objektif atau tujuan umumnya. Kemudian nanti ada daur pengembangan daripada software. Untuk objektif atau tujuan umum, software engineering memberikan suatu cara untuk memahami struktur proses perancangan atau desain di mana proses tersebut dapat mendukung efektivitas perancangan sistem interaktif. Aturan-aturan perancangan desain rule ya ada dalam bentuk standar dan guideline memberikan arah perancangan baik dalam bentuk umum maupun dalam bentuk konkret dalam rangka meningkatkan sifat-sifat interaktif dari sistem. Usability engineering ini rekayasa daya guna menawarkan penggunaan kriteria secara eksplisit untuk menilai atau judge keberhasilan suatu produk dalam daya guna. Kemudian ada perancangan interaktif, memungkinkan kerjasama antara customer dan perancang atau desainer untuk mendapatkan feedback umpan balik yang berbentuk keputusan yang kritis yang mempengaruhi daya guna di awal proses perancangan. Perancangan melibatkan pengambilan berbagai keputusan di antara sejumlah alternatif. Nah, di sini ada ini ada daur hidup pengembangan software. Nah, di sini ada gambar 21 nih aktivitas dalam mode air terjun ya. Dan dari daur hidup pengembangan software. Di sini ada recruitment specification, ada arsitektural ya, arsitektur dari desain, ada detail desain, ada coding, unit testing, ada integration and testing, dan ada operation and maintenance. Nah, ini jalur hidupnya ya. Ini ada beberapa seperti digambarkan seperti air terjun di sini. Ya, selanjutnya validasi dan verifikasi. Nah, di sini ada gambar 22 feedback dari aktivitas maintenance dan aktivitas perancangan lainnya. Nah, ini gambaran mengenai validasi dan verifikasi. Jadi divalidasi dan verifikasi kembali ya. Jadi ini feedback. Nah, di sini dari daur hidup tadi ya. Nah, dia setelah selesai dari recruitment specification ke arsitektur ya. Nah, ini kalau sudah selesai semua nanti akan diumpan baliknya seperti apa ya. Misalkan sudah sampai operating maintenance, nanti seperti apa nih feedbacknya. Validasi dan verifikasi ini memastikan kembali apakah sudah sesuai atau belum, ataukah ada yang kurang atau ada yang sempurna atau belum. Ya, di integrated juga sama, di coding juga sama, desain juga ada, ya juga sama ya. Nah, ini semuanya harus divalidasi. Tujuannya apa? Supaya benar-benar hasilnya maksimal ya. Nah, ini sistem interaktif daur hidup software ya. Di sini ada gambar 23, ini menggambarkan representasi iterasi dalam model air terjun ya. Nah, ini gambarannya sama ya.
Cuma di sini diverifikasi kembali. Sistem interaktifnya seperti ini, jadi saling berinteraksi ke semuanya. Nah, selanjutnya penggunaan aturan perancangan desain atau rule. Nah, ini ada standar ISO-nya ya, ada ISO standar 9241. Ini mengenai usability, effectiveness-nya, efisiensinya, dan satisfaction. Satisfaction ini kepuasan ya. Ini efisiensi, kalau ini efektif ya, ini kegunaan. Nah, guideline-nya, data entry, ada data display, ada sequence control, ada user guidance, ada data transmission, dan ada data protection. Usability metric. Nah, sini ada tabel 4 ya, kriteria untuk metode pengukuran usability engineering. Nah, di sini ada ininya ya, ada nomor 1 sampai 21. Nomor 1 ada time to computer. Nah, ini gimana nih kriteria pengukuran usability di time computer task. Kemudian yang nomor 2 di percent of computer lag-nya seperti apa, sampai dengan number time experience express. Ini ya, prestation or satisfaction. Nah, ini sampai di sini. Nah, ini usability metric-nya, kegunaannya, dengan melihat tabel yang ini ya. Ini juga ada tabel kelima ya, contoh dari usability metric ya, dari ISO 9241, usability objective dari sustainability for the task. Di sini ada effective measure-nya, ukuran efektifnya, ada efficiency measure, ada ukuran efisiensinya, dan satisfaction measure, ada ukuran kepuasan. Nah, di sini kalau dari sustainability for the task ya, ini ada efektifnya, pengukurannya ada appropriate to train user juga, dari learnability-nya, dari error toleransinya. Nah, ini ada ukuran-ukurannya di sini. Selanjutnya kita akan diskusikan mengenai desain iteratif dan prototyping. Di sini ada 3 pendekatan utama prototyping. Ada throughway, ada incremental, ada evolutionary. Nah, di sini ada pengertiannya ya. Pengertian dari throughway itu apa ya. Incremental itu prototype, kalau throughway itu prototype dibuat dan dilihat, prototipe dibuat dan dites. Pengalaman yang diperoleh dari pembuatan prototipe tersebut digunakan untuk membuat produk akhir atau final, sementara prototipe tersebut dibuang atau tak dipakai. Ada lagi ini incremental. Apa yang dimaksud? Produk finalnya dibuat sebagai komponen yang terpisah. Desain produk finalnya secara keseluruhan hanya ada satu, tetapi dibagi-bagi dalam komponen-komponen lebih kecil dan terpisah. Lalu untuk evolutionary-nya adalah dalam metode ini probability tidak dibuang tetapi digunakan untuk iterasi desain berikutnya. Dalam hal ini, sistem atau produk yang sebenarnya dipandang sebagai evaluasi dari versi awal yang sangat terbatas menuju produk final atau produk lain. Nah, ini ada 3 metode atau pendekatan prototyping ya. Nah, ini gambarannya seperti ini ya. Ini ada gambar terbuai prototyping, kemudian di sini juga ada incremental nanti gambarannya ya. Nah, di sini ada display, desain, ya desainnya ada di sini, incremental prototyping. Nah, kemudian ada lagi di sini evaluasi prototyping, ya teknik-teknik untuk prototyping. Di sini ada storyboard, ada limited product, fungsional, dan ada high level. Nah, selanjutnya ada rational design dan perancangan ya. Nah, di sini yang dimaksud rasional adalah informasi yang menjelaskan alasan mengapa suatu keputusan dalam suatu tahap rancangan didesain atau dibuat atau diambil.
Nah, ini ada beberapa keuntungan rasionalitis di sini ya. Kemudian juga nanti ada rational citizen berorientasi pada proses. Nah, ini ada gambar strukturnya ya. Ini juga ada lagi analisa ruang desain. Nah, ini gambarannya seperti ini ya. Nah, baik teman-teman, ini materi yang kita diskusikan pada hari ini. Semoga dapat membantu pemahaman. Namun kalau misalnya nanti ada tidak paham, silakan ditanyakan ya. Nah, untuk tugas itu nanti untuk tugas yaitu buat video resume minimal 5 menit. Nah, nanti kirim ke line ini. Ya, baik. Mungkin sampai sini dulu materi pada hari ini. Temu keempat. Mari kita akhiri sama-sama dengan membaca adalah Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.